Aceh, provinsi paling barat di Nusantara ini, provinsi yang dikenal dengan serambi mekahnya ini, ternyata banyak menyimpan kekayaan alam, minyak bumi dan gas bumi. Keasrian dan keindahan Aceh dengan Masjid Baitur Rahmannya yang berdiri tegap membuat Aceh lebih indah. Dan 26 Desember 2004, Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,5 skala Richter yang kemudian disusul gelombang tsunami yang maha dahsyat. 186.983 dinyatakan tewas dan 42.883 hilang. Pernahkah Anda melihat dahsyatnya kekuatan air yang mampu memporak-porandakan apa saja yang ada di depannya? Seperti gelombang tsunami Aceh misalnya, dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Tapi ada satu keajaiban yang terjadi kepada keluarga Kumala pada saat gelombang tsunami itu datang. Seperti apakah keajaiban yang terjadi? Ini dia kisahnya. Kumala, ibu beranak dua ini dikenal sebagai orang yang ramah dan santun pada para tetangganya. Kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga biasa dan mengajarkan keterampilan pada anak-anak sekitar rumahnya. Ibu Kumala itu orangnya tidak pernah pamrih dan selalu ikhlas dalam menolong. Dan dia juga mau untuk mengajar anak perempuannya di kampung untuk belajar menyulam. Bu, mampir. Lagi pada ngapain nih? Gabung sama kita. Sini. Kayaknya seru. Iya. Lagi pada buat apa ini? Ini lagi nyulam. Aduh, bagus ya hasilnya. Iya. Buat tambahan di rumah. Seperti biasa, Kumala mengajar menyulam. Tapi, dirasakan hari ini adalah hari yang aneh bagi dirinya. Saya bingung. Hari itu terasa gerah sekali. Panas banget. Kok, Bu? Ibu merasa panas nggak? Kayak ada pada badai. Itu perasaan Ibu aja. Nggak tahu nih. Kenapa ya? Bu Kumala lagi kurang sehat kali. Mau minum nggak, Bu? Astagfirullahaladzim. Aku, Bu. Semuanya terlihat panik ketika darah di jari Kumala terus mengeluarkan darah. Semuanya berusaha mengobatinya. Saya juga bingung. Darah di jarimu tak mau berhenti. Bahkan sampai kain sulamnya berwarna merah, tengah bercak darah. Akhirnya setelah darah di jarimu berhenti, saya menyuruh Umi untuk beristirahat. Udah Ibu istirahat aja ya. Ini dibawa istirahat aja ke dalam. Yuk, coba yuk. Ayo, Bu. Hati-hati. Nanti ya, Bu ya. Angkat lagi ini angkat. Ya, istirahat aja dulu. Iya. Bu, apa Bu? Bu. Ibu apa Bu? Enggak, sedikit lelah. Suami saya itu orangnya tidak bisa diam. Dia mau keliling kampung untuk memastikan tidak ada korban waktu gempa tadi.
Abdul Ghani dan Rashid melaju dengan motornya. Sementara Kumala dan beberapa warga masih berada di depan rumah. Ya Allah, ayo kita cari bapak, ayo Bu. Mereka pun segera berlarian entah kemana. Mereka semua bingung dan panik. Apakah benar ombak laut naik hingga ke darat? Teruslah di program ini. Waktu itu, Rashid melihat saluran air meluap sampai ke jalan-jalan. Ghani tak kuasa memacu motornya karena begitu banyaknya warga yang berlalu lalang. Dia pun bergegas meletakkan motornya dan segera berlari mengajak anaknya, Rashid. Tinggal aja deh motornya deh. Waktu kita berdua panik, kita keluar rumah untuk mencari Bang Ghani dan Rashid. Bapak berhenti. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah. Tsunami! Tsunami! Bapak! Ya Allah, subhanallah, Bapak! Di mana? Tsunami! Tsunami! Saya sama Umi panik. Tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja saya melihat air dari belakang kami mengejar. Kami benar-benar takut. Ya Allah, air, Bu! Astagfirullahaladzim, Bu! Ya Allah, air! Ya Allah! Ya Allah, air! Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bu! Kami berdua terombang-ambing di atas ombak tsunami. Dalam hati kecil saya selalu berdoa agar jangan dipisahkan dari anak saya. Ibu anak itu terus diombang-ambingkan ombak tsunami. Tuhan punya kehendak. Tubuh mereka berdua hanyut mengarah ke tepian. Umi terus memegang tangan saya erat-erat. Saya juga berusaha untuk tidak melepaskan genggaman tangan Umi.
Bencana memang tak pandang bulu. Siapapun akan diterjangnya. Tapi Tuhan punya kehendak untuk memilih orang-orang yang akan diselamatkannya. Saya nggak habis pikir bisa selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Pak, suami saya, Pak. Suami saya belum ketemu, Pak. Sama anak saya, Pak. Pak, tolong, Pak, cariin. Gimana ya, Bapak belum ketemu? Adik kamu Rasid. Yatim. Ibu! Bapak! Nah, itu. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Bapak! Saya berpikir kalau ini hadiah dan mukjizat dari Allah untuk keluarga Ibu Komala yang baik dan suka menolong sesama. Kisah yang sangat memilukan, tetapi penuh dengan hikmah yang dalam. Dan kita bisa ambil sebagai pelajaran. Tetaplah di program ini. Kamu mau kemana? Dia mau pulang, Bu. Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas 694,96 km persegi atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat, di mana 60% dari luasnya merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung dan 40%-nya efektif merupakan daerah perkotaan. Padang, dengan eksotik keindahannya, mampu mengundang wisatawan untuk sejenak singgah dan menikmatinya. Keramahan dan kemegahan Padang terusik. Padang porak-poranda dalam sekejap. Tepatnya tanggal 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat. Apakah yang Anda pikirkan jika Anda melihat tumpukan tanah seperti ini? Pernahkah Anda bayangkan jika Anda tertimbun tanah longsor selama berhari-hari dalam keadaan hidup? Pasti Anda akan berpikir tidak ada satupun orang yang mampu bertahan hidup di dalamnya. Tetapi tidak dengan sosok Ibu Guru Nina yang mampu bertahan hidup selama 2 hari tertimbun tanah longsor. Penasaran dengan kisahnya? Ini dia.
Bu, Nina pergi ngajar dulu ya. Oh iya. Ibu hati-hati di rumah ya. Oh iya. Hati-hati nak. Ibu kalau misalnya ada apa-apa, bilang aja sama Nina ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nina, perempuan berusia 25 tahun. Kegiatan sehari-harinya adalah mengajar di taman kanak-kanak. Nina dikenal sebagai orang yang ramah dan baik hati di lingkungannya. Nina dari kecil memang pengen menjadi guru. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bu Nina itu kalau mengajar enak, terus Bu Nina juga sayang sama kita semua. Baiklah, hari ini Ibu akan memperkenalkan mengenai benda-benda mati yang ada di kelas kita. Ibu tes dulu ya. Ini apa? Ini apa anak-anak? Kalau ini? Di saat Nina mengajar, tiba-tiba gempa terjadi. Seluruh kelas berguncang. Murid-murid Nina berteriak ketakutan dan panik. Nina berusaha menenangkannya. Tuh kan? Hanya gempa kecil kan? Kalian nggak apa-apa kan? Iya. Baik-baik aja kan? Iya. Sekarang Ibu keluar dulu mau ngeliat keadaan di luar ya. Kalian di sini dulu ya anak-anak ya. Iya. Ambo maraso heran mencari Nina. Biasanya nyo ceria, suka sama anak-anak. Tapi kini kok nyo nampak muram, entah apa sebabnya. Ambo ndak tahu. Soalnya Nina kok ndak terbuka orangnya. Entah apa masalahnya, dia ndak bercerita. Jadi heran aja Ambo menceliaknya. Emang kenapa sih? Rena, Ibu, kamu mau kemana? Dia mau pulang, Bu. Saya juga nahan berapa kali, dia tetap aja mau pulang. Tapi hari ini kamu kok nggak semangat? Kamu ada masalah? Nggak, Bu, nggak ada. Saya pulang ya. Iya, saya duluan. Lihatinin. Teman mengajar Nina merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri Nina. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan atau hanya sekedar perasaan belaka? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Apa itu? Ya Allah! Saya tidak merasakan firasat apapun pada saat itu. Saya ambil sepeda saya, dengan mengucapkan bismillah, saya pun berjalan. Ketika seorang kakek menasehati saya, sebenarnya firasat saya sudah tidak enak. Aduh! Kenapa, Neng? Kek, ini kek, kaki saya kek, tolong kek. Ya Allah, kek terima kasih banyak ya kek. Hati-hati, Neng, lewat di sini.
Tebing-tebing di sekeliling jalan memang terkenal curam dan rentan terhadap guncangan. Nina masih terus mengayuh sepedanya melewati tebing-tebing itu tanpa curiga. Saya berhenti karena saya mendengar suara bergemuruh. Saya terjatuh. Semua terasa gelap. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Apa itu? Ya Allah! Tanah longsor itu tanpa ampun lagi mengubur Nina bersama sepeda mininya. Keinginan hidup Nina yang begitu besar untuk bisa berkumpul kembali bersama murid-murid dan orang-orang yang dicintainya membuat dia tetap bertahan. 2 hari dalam keheningan di bawah tanah itu, Nina pasrah dan berserah pada takdirnya, sambil terus berdoa dan berharap agar ia bisa diselamatkan. Khawatir banget sama anak-anak. Iya Bu, waktu tadi kejadian gempa, anak-anak pada nangis semua, semuanya panik Bu. Ya, setiap tahun daerah kita selalu ada gempa. Iya justru itu, makanya. Saudara, aku nemuin tas Bu Nina. Bu Nina, Kamu nemu tas ini di mana? Di sana, dekat tebing. Ada Bu Ninanya nggak di sana? Gak ada. Cuma ada tasnya aja. Ya udah, kamu nemu di mana? Anterin ibu ke sana ya. Teman-teman sekerjanya langsung berlarian di sekitar lokasi, tapi tidak mendapatkan apapun. Cari di sini, di sini pasti orangnya. Pasti nggak jauh dari sini, orangnya. Ayo. Tuh, ada kelihatan tuh. Iya. Bukannya kelihatan tuh. Ayo, cepat. Ayo. Ayo. Takdir manusia memang tidak pernah bisa direkayasa. Meski harapan tipis, tapi Tuhan punya kehendak. Nina berhasil diselamatkan.
Ayo, 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 ayo. Saya tidak pernah berpikir jika saya bisa selamat. Ini adalah kesempatan kedua saya untuk hidup bersama orang-orang yang saya cintai. Nina adalah seorang sosok ibu guru yang baik dan ramah. Memang pantas kalau dia mendapatkan keajaiban tersebut. Tetapi masih ada satu lagi kisah yang tak kalah menariknya. Tetaplah di program ini. Kisah berikut ini akan memberi hikmah yang dalam kepada kita semua untuk percaya akan kebesaran Tuhan. Anda akan melihat salah satu keajaiban lagi yang terjadi dari dahsyatnya gelombang tsunami di Aceh. Aceh Darussalam. Keindahan pantainya sungguh sangat menakjubkan dan bisa melenakan kita untuk sejenak menikmatinya. Hingga pagi 26 Desember 2004, bumi Serambi Mekah dihantam gempa dan disusul gelombang tsunami Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pengajian, mari bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Kehidupan sehari-hari Pak Sulaiman, selain sebagai nelayan, dia juga aktif mengajar agama untuk anak-anak kampung di sekitarnya. Sulaiman itu orangnya suka sekali mengajar. Dia nggak pernah perhitungan kalau soal ilmu, apalagi kalau soal ilmu agama. Namun, pagi itu 26 Desember 2004, udara terasa sangat panas. Tak seperti biasanya. Semua warga berada di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa, Rahman, mau kemana kamu? Pengen ke pantai, Pak. Anissa, Rahman, jangan, hati-hati, bahaya. Ibu. Perasaan saya sangat resah. Saya nggak tahu kenapa. Bu, Ibu. Ada apa sih Pak? Pulang ngajar kok teriak-teriak. Itu si Anissa dan si Rahman, mereka main di pantai. Ya Allah Pak, kalau nggak di pantai di mana lagi anak kita mainnya? Orang rumah kita dekat pantai kok. Ibu kan tahu sendiri, cuaca sedang tidak menentu. Bapak ini khawatir, Bu. Takut dia kenapa-napa di pantai. Cepat, sekarang Ibu cari. Susul mereka, cepat cari, Bu. Iya Pak, Ibu susul. Rukayah pergi memanggil anak-anaknya. Tapi baru beberapa langkah dia meninggalkan rumah, tiba-tiba saja bumi berguncang hebat. Kakak, lihat tuh Kak, ada ikan tuh Kak di sana Kak. Rahman, Anissa, pulang dulu Nak. Ayo, ayo Bapak. Tak tunggu lagi asik tuh mainnya. Waktu gempa, saya terus panggil anak-anak saya. Ayo pulang dulu dipanggil Bapak yuk. Ayo. Ayo.
Masya air goyang. Astagfirullahaladzim. Anissa, Rahman, Ibu, Anissa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Anissa. Mengabulkan doaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Waktu melihat banyak ikan itu, Rahman ingin sekali mengambil ikan-ikan itu. Tapi Abi teriak menyuruh kita pergi. Ibu, Dek, banyak ikannya. Ayo kita pulang. Keresahan Sulaiman dan kenekatannya melarang warga akankah terjawab? Apakah akan datang bencana yang lebih dahsyat lagi? Anissa berteriak ketakutan. Ayo, Pak. Pak, siapa, Pak? Pak, ada apa, Pak? Ya Allah. Sulaiman terus memperingatkan warga, namun tak digubris. Baru beberapa langkah mereka pergi, tiba-tiba saja dari tengah laut ombak besar setinggi 17 meter bergerak sangat cepat ke arah pantai. Waktu itu saya berteriak-teriak memanggil warga untuk berlindung di rumah Allah.
Pak, gimana keadaan di luar? Apa sudah normal? Sementara alhamdulillah di luar kondisinya aman, tsunami sudah reda. Kemungkinan hanya segini aja selamat. Baiklah ibu-ibu. Alhamdulillah kita bersyukur ibu-ibu semua selamat. Pak, bagaimana nasib rumah kami, Pak? Tenang. Untuk sementara kondisi rumah mungkin atau kerabat atau suami yang kehilangan sementara tidak terselamatkan. Lebih lanjutnya kita periksa di posko pengungsian aja rumahnya masing-masing. Ya. Pak, gimana sekarang, Pak? Saya bersyukur punya suami seperti Abi, sehingga kami bisa selamat dari bencana itu. Musibah, bencana alam, dan kesialan apapun yang akan terjadi tidak akan pernah tahu kapan akan datang menimpa kita. Gempa di Padang dan gelombang tsunami di Aceh meninggalkan kisah yang pilu kepada kita semua. Tetapi di balik semua itu ada pelajaran yang bisa diambil.